Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semua, sebagaimana kita pahami bersama sudah maklum bahwa sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari kelompok Salafi Wahabi itu selalu membanggakan ustadz-ustadz mereka, doktor-doktor mereka yang gelarnya seabrek LC, MA, MM, doktor, profesor. Bahkan mereka membanggakan itu doktor-doktornya adalah lulusan Madinah. Termasuk ada salah seorang yang komen di FB kami yang namanya Teme Eksa ini. Anda bilang kebodohan? BTW, Anda lulusan apa ya? Kalau mondok itu setara SMP SMA. Yang Anda bilang bodoh, mereka kuliah di Universitas Islam Madinah. Sebelum saya lanjut ceritanya begini. Ada seorang yang komen bilang bodoh apa? Kemudian saya membalas, ayo kita buktikan siapa sebenarnya yang bodoh. Yang kamu bela ustadznya yang sering ngaur, ustadznya yang begini, yang begini. Akhirnya dia ikut komen. Kita lanjut dulu. By the way, Anda paham makna kuliah? Kalau kuar-kuar anak TK juga bisa, bos. Jangan merasa pintar sendiri jika baru setara SMP. Pengakuan itu pakai lembaga resmi, bukan diri sendiri. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham, bos. Kemudian dia itu mengirimkan ID card-nya Profesor Dr. Khalid ini ya. Ini ID card beliau Profesor Dr. ini. Nama universitasnya ini sudah UIPM. Ternyata ada expirednya juga ya, bukan hanya makanan, ada expirednya. Maret 21 2024 masa expirednya. Sekarang 2025. Berarti sudah expired ini. Kembali ke laptop kalau seperti ini berarti. Maaf, bercanda. Makanya kalau 2005 rukun wudhu ada 2. Rukun sholat, kauli tidak tahu. Kemudian rukun sholat itu hanya apa saja itu? Rukun sholat menutup aurat, menghadap kiblat, apalagi itu lupa saya. Berwudu juga termasuk rukun sholat katanya. Ini kelas profesor doktor seperti itu ya. Aduh, sudahlah teman-teman Wahabi, jangan terlalu membanggakan gelar. Walaupun gelarnya sudah 1 meter di bawah namanya itu, di samping namanya terus sampai ke bawah 1 meter kalau diukur. Dan kuliahnya di luar angkasa atau di alam gaib. Tapi kalau seperti ini, ya hanya orang-orang yang Ahmad bin Safi yang menganggap itu adalah titik-titik. Nah, saya juga dikirim link kemudian ini oleh beliau Kiai Muhammad Salim Khalili. Kita buka ya, apa linknya ini? Nah, ternyata dari CNN Indonesia ya. Kampus Universal Institute of Professional Management yang memberikan gelar akademis doktor kehormatan atau honoris causa kepada selebritas Raffi Ahmad diketahui tak memiliki izin operasional di Indonesia. Ini berarti kan sama dengan gelarnya Pak Doktor itu, kampusnya Pak Doktor itu ya. Hal itu disampaikan Kemendikbud Ristek setelah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 melakukan penelusuran dan investigasi pada 29-30 September 2024. Dengan demikian, gelar akademis, ya Allah. Dengan demikian, gelar akademis yang dianugerahkan kampus itu ke Raffi pun terancam tak dapat diakui.
Saat ini, tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tengah menindaklanjuti temuan yang ada. Kami akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran, ujar Dirjen Disristek. Ujar Dirjen Diktiristek Abdul Haris dalam keterangan resminya yang diterima Jumat. Ia juga memastikan Kemendikbudristek telah melakukan sejumlah penelusuran sebelumnya, menetapkan bahwa universitas ini tidak memiliki lisensi pendidikan tinggi di Indonesia. Aduh, gimana ini ya? Benar dan tidaknya berita tersebut kami pun tidak tahu, ya. Silakan Pak Dr. Khalid Basalamah, Pak Profesor, ya ada profesornya ini, Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah, LCMA, jenengan punya hak jawab untuk menjawab ini ya. Kalau memang tidak benar, silahkan. Tapi intinya pesan kami terhadap teman-teman Wahabi, apa sih gunanya, apa sih untungnya mengukur kecerdasan seseorang, mengukur kealiman seseorang dengan gelar yang seabrek demikian? Lihat saja fakta dan kenyataannya. Jika dokter-dokter mau bicara A, bicara gini menurut imam ini, kemudian disanggah, dibantah oleh menurut Anda yang setara SMP itu, seharusnya Pak Dokter itu menjawab, jangan ngumpet, keluar garang saat tidak ada orang. Jika ada orang yang menyanggah, kemudian ngumpet, gak karuan, membiarkan basar-basarnya yang menjawab. Terus apa bedanya dokter-dokter ini dengan kura-kura ya? Saya ingin tahu. Cuman ingin tahu saja apa bedanya ustadz-ustadz itu dengan kura-kura. Gimana kura-kura? Ya silahkan pikir-pikir sendiri kalian itu semuanya. Jadi kalau memang merasa bahwa apa yang disampaikan dokter-dokter ilmu itu tidak salah, ketika ada orang yang setara dengan SMP mempermasalahkan, seharusnya ajak jewer kupingnya. Yang cuman SMP levelnya itu. Apa susahnya sih? Uang levelnya SMP seperti saya itu. Hanya SMP kan? Ajak diskusi, bantah, bungkam, jewer telinganya kalau perlu. Masa dokter bersifat seperti kura-kura? Kalau di Jawa yang terkenal kan seperti ini. Jika seorang cewek ditanya, kemudian diem, itu berarti iya. Jadi jika ustadz-ustadz kalian dibilang pembohong, diungkapkan fakta ngawur, kemudian diem, diajak diskusi ndak mau, berarti titik. Di kaidah fiqh itu kan ada begini. As-sukut yadullu ala na'am. Kalau diam terus seperti itu berarti iya.